Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus menyertai, memberkati dan menuntun dan menolong setiap kehidupan kita. Biar kiranya Dia selalu menghadapkan wajahnya kepada kita seperti perintah yang Tuhan berikan kepada Musa untuk memberkati orang Israel. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari orang Israel dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan tentunya. Karena itu kita terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan dan biarlah kita tetap bertumbuh menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan apapun ketika kita belajar untuk tekun. Menganggap setiap pencobaan adalah sebuah kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita harus tahu ujian terhadap iman kita itu merupakan cara untuk kita bisa berbuah, bertumbuh, sempurna dan utuh. Karena itu kita sudah belajar bahwa kita bisa berbuah banyak, kita menyadari ketika Dia adalah pokok anggur. Dalam ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Di dalam ayat kelima, akulah pokok anggur, diulang lagi, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita sudah belajar bahwa kunci rahasia untuk bisa berbuah banyak adalah kita menyadari Yesus itu adalah pokok dan kita carang. Kita harus sadar betul-betul siapa kita. Kita hanyalah ranting. Kehidupan ranting bergantung kalau dia mau melekat, mau tinggal kepada pokok yang adalah sumber. Yesus adalah sumber, tempat yang paling pas benar untuk setiap segmen kehidupan kita. Karena itu, mari kita bangun sebuah kesadaran pengertian bahwa dialah tempat satu-satunya, dasar yang akan menolong kehidupan kita. Yang kedua adalah untuk kita bisa berbuah banyak, kita perlu yang namanya bersedia dibersihkan. Karena ayat itu berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, airo. Tetapi supaya kita bisa berbuah lebih banyak, dia berkata setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya dia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita pengen berbuah-buah banyak, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus punya kerelaan untuk apa? Untuk dibersihkan. Bersedia dibersihkan. Pokok anggur dan buahnya yang ada di ranting itu terkadang di Israel itu dia menjalar ke bawah. Terkadang dia daunnya terlalu rimbun sehingga menghalangi matahari, kena carang, daunnya banyak. Atau dia saking ke bawah, ada buahnya terkena lumpur ketika hujan. Sehingga ranting itu supaya dia bisa berbuah banyak lagi, dia memang harus dibersihkan. Iman yang sehat adalah kesediaan untuk setiap kita mau dibersihkan. Katairo, kalau dipotong airo, katairo, dibersihkan. Hidup orang percaya harus bersedia mengalami pembersihan. Kalau ada lumpur-lumpur, ada kotoran-kotoran, terlalu banyak pohon-pohon yang sehingga membuat dia menyerap, mengambil hal-hal yang nggak penting. Seringkali kan kita, energi kita, kerohanian kita, damai sejahtera kita rusak, diambil hal-hal yang nggak penting. Hal-hal yang sama sekali sebenarnya nggak perlu, tapi terambil. Karena itu si pemilik perlu membersihkan, memotong, lift up, membangkitkan kembali. Jadi dalam hidup kita untuk kita berbuah banyak, tidak ada jalan lain, Tuhan harus bersihkan kita. Dengan cara bagaimana? Ranting itu kalau dibersihkan, ya kalau dia bisa bilang sakit, teriak sakit, ya sakit. Karena dipotong. Ada hal-hal yang harus dipotong. Ada hal-hal yang harus dikikis. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara semua. Hal-hal apa yang masih menonjol, yang menghalangi, justru membuat kita tidak bisa berbuah banyak karena energi kita kesedot oleh hal-hal yang sia-sia. Saya terkadang melihat orang heran. Dia berpikir dengan bekerja keras sampai dia ya sudahlah nanti bisa kok itu kalau menyembah Tuhan, doa, nanti datang hujan sedikit, dapat berkat sedikit. Kita udah melupakan apa yang kita kerjakan sebelumnya. Kita tidak tetap tinggal, tapi kita cuma singgah seringkali. Jadi ranting yang berbuah baik pasti tidak akan pernah lepas, luput dari yang namanya proses pembersihan atau pemangkasan. Jadi si pengusaha kebun anggur itu akan memotong bagian-bagian yang kering dan yang tidak berguna.
Bisa saja ada ulat, ada penyakit. Tanaman itu kan macam-macam, ada penyakit. Sehingga mengganggu pertumbuhan dan kesuburan daripada buah yang harusnya dihasilkan. Jadi ranting itu tidak cukup hanya menempel pada pokok. Tidak cukup hanya mengandalkan banyaknya pasokan makanan yang dapat diserap ranting itu. Tapi kita perlu dibersihkan hal-hal yang menghalangi. Sudah nempel, sudah terima masukan, tapi terhambat. Karena itu nggak usah heran ada banyak orang Kristen, rajin bergereja, bersekutu, dengar firman, berdoa, tapi hidupnya tidak menghasilkan buah. Ya. Kenapa itu terjadi? Jawabnya sederhana. Ada yang mengganggu. Untuk proses buah itu keluar ada yang ganggu. Terhalang entah penyakit, jamur, entah kurang sinar matahari. Jadi seperti tanaman itu harus dibersihkan. Demikianlah Tuhan harus membersihkan kita juga. Mungkin ada hewan-hewan pengganggu. Jadi ini sebuah proses yang saudara harus betul-betul diingatkan. Rantingnya itu tidak berbuah kalau tidak dibersihkan. Maka ranting itu bahaya, nanti bisa dibuang ke dalam api. Jadi Tuhan harus bersihkan. Katairo. Saudara boleh cek bagaimana kekristenan kita, perkataan-perkataan kita masih jadi berkat nggak? Pikiran kita banyak yang sia-sia nggak? Perasaan kita masih menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan. Itu perlu dibersihkan. Lewat masalah-masalah yang terjadi, lewat konflik-konflik, lewat perbedaan-perbedaan. Di situ kita reaksinya gimana? Nah ini penting sekali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah dengar saat teduh ini. Biarlah kami menjadi ranting yang terus dibersihkan supaya kami berbuah banyak. Dan ketika proses itu terjadi, kami boleh menikmati. Kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih. Kami bisa melihat itu ujian untuk kami bisa berbuah banyak. Diberkatilah anak-anak-Mu. Apapun yang di pergumulan, kerinduan mereka, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.